Selamat datang di YouTube Horrors. Aduh, ada Alvirsa guys. So kita mulai aja. Halo. Kita mau share your janjing. Kita mulai dari sini deh. Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, kita mulai aja. Sorry guys, gak terlalu nge-prepare aku. Aduh. Kan aku mau jelasin dulu dari sejarahnya web ya, atau World Wide Web. Aduh, susah ngomongnya. Nah, di sini mungkin gue bisa ngejelasinnya. Pertama itu www atau yang internet ini itu merupakan riset yang digunakan untuk militer nantinya. Cuma akhirnya bukan muncul sih, mulai dikembangin buat pendidikan. Jadi ada dokumen-dokumen yang awalnya itu nggak bisa dikirim ke universitas lain, tapi ya gitu-gitu akhirnya, mulai gimana caranya supaya dokumen itu bisa dikirim ke orang lain atau ke universitas lain tanpa jalur darat, tanpa dikirim gitu, tanpa istilahnya secara fisik gitu. Nah, akhirnya muncul web. Nah, mungkin gue jelasin dari yang pertama di sini, Tim Berners-Lee. Mungkin di sini ada yang pernah tahu Tim Berners-Lee. Nah, dia orang yang ngelakuin riset untuk ngebuat web ini. Aku langsung aja ngasih contohnya, berhubung dia ada yang pertama. Di sini kalau kalian lihat di Wikipedia-nya Tim Berners-Lee, di paling bawah itu ada web pertama yang dia buat. Nah, ini adalah tampilan web pertama di dunia gitu. Terlalu plain. Tapi ini adalah HTML. Udah gitu, ntar. Oke, ini udah. Halo semua. Halo semua. Oh, okay. Sedikit. Itu, apalagi ya? Apalagi ini yang kurang? Desain prinsipal lah. Desain prinsipal. Gila, bener-bener kerjaan jelas banget, Cila. Desain prinsipal. Nah, lanjut ya. Aku ngasih saran banget kalau mau baca atau belajar web, khususnya yang di front end, kalian bisa lihat di Internet Things is Hard, khususnya di sini. Gue saranin banget buat di sini, kalau mau sih. Lanjut aja. Nah, komponen dasar dari tampilan web. Jadi ketika kalian ngelihat suatu website itu dibuat dengan 3 komponen dasar, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, HTML itu apa? HTML itu buat ngetandain. Jadi misal nih, aku mau ini kan di awal nih, misal dulu tuh gak ada HTML gitu. Ketika dibuat tulisan ini, si browser itu gak tahu ini apa sih gitu. Dia tahu ini apa, terus kalau dimunculin, ya udah, bentar, di refresh. Nah, dan ini nggak tahu nih, ya pokoknya semua yang walaupun udah aku enterin atau diapain, ntar ini di format hilang dulu. Dia nggak bakal, istilahnya ada enter atau apa, dia tuh nggak bakal tahu. Nah, muncullah yang namanya markup ini buat nandain. Nandainnya gimana? Misal aja, aku mau nandain, halo guys ini sebagai sebuah paragraf. Dengan gitu, browser tahu nih kalau si hello guys ini adalah sebuah paragraf.
Nah, dia bakal muncul nih tulisannya kayak gini. Dia bakal kayak nganggep, oh ini sebagai paragraf nih. Paragraf tuh kayak apa sih? Oh, paragraf itu dia harus kayak line baru, apa ya namanya? Ada gini, misalkan kalau ini tuh adalah sebuah judul. Oh, aku jelasin singkat dulu bentar. Nah, ketika adalah sebuah judul, nah dia bakal nganggep tulisan ini sebagai judul. Oh, judul tuh kayak gimana sih? Oh, dia tuh gede, tebal, besar gitu. Nah, itu buat khususnya di HTML sendiri sebagai strukturnya, dia buat nandain sebuah teks biasa ini sebagai sebuah teks yang punya makna, punya oh ini apa sih gitu. Secara dari komputernya tahu oh ini adalah sebuah judul gitu. Nah, itu pengenalan singkat dulu untuk yang HTML. Nah, untuk CSS-nya buat apa? Oh ini dibiarin aja dulu. Nah, CSS sendiri itu buat nge-styling. Misalkan kalau kalian dilihat di web-web gitu, di sini misalkan ini ada warna kuning, ada warna apa-apa, sedangkan di sini tuh kayak polos banget gitu. Polos tuh, cuma hitam putih, nggak ada apa-apanya. Nah, CSS ini yang bakal ngewarnain hidup kalian. Ya. Misal kayak gini, hijau-hijau, diapain? Tuh, misal. Kita ambil contoh aja di sini untuk nge-style. Background-nya misalkan color blue. Nah, dia bakal nge-styling gitu warnanya. Itu untuk HTML-nya, CSS-nya. Kemudian JavaScript itu buat nge-interaktifin. Misalkan di sini kalian apa ya, di mana ya? Artinya mana ya? Misal kalau di sini, aduh ini itu ntar isi. Di mana ya misal? Aktif JavaScript. JavaScript control. Guys, di mana ya? Start connections. Lama guys. Ntar aja deh. Jadi JavaScript ini buat misalnya nih, misal kalian mau neken apa gitu, terus dia akhirnya muncul sesuatu. Oh, gimana jelasinnya? Oh, gini aja. JavaScript itu kan buat interaktifin ya. Untuk interaktif tuh kayak gimana sih? Misalnya kalau ada buat tombol nih ditekan terus dia muncul sesuatu buat ngelakuin sesuatu bla 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 bla, atau ini lagi, atau mungkin sekarang tuh lagi apa ya istilahnya? Oh, sekarang lagi jam 12. Oh, digantiin dong warna background-nya jadi biru gitu. Dia bakal secara di apa ya? Di belakang layar bakal ngebuat ini jadi lebih gerak, lebih bergerak. Astaga. Lanjut aja deh. Nah, mau jelasin dulu tentang gimana sih cara browser itu bekerja. Ketika kalian buka google.com nih, apa sih yang yang browser ini tahu gitu? Dia tuh nggak tahu apa-apa tentang si google.com ini, tapi gimana cara dia bisa nampilin si halaman web Google. Nah, kalau dari yang kalian tahu, si browser ini koneksinya kemana aja sih? Koneksi dia yang paling dasar ya, dia tuh dikonekin sama internet kita kan. Nah, internet kita itu kan yang nyediain si provider nih, misal kalau di mana ya, di Telkomsel atau apa gitu, Indihome dan bla bla bla. Nah, si browser ini pergi ke internet kita, lewat internet kita nyambung ke providernya. Nah, dari provider itu bakal pergi ke yang namanya DNS, Domain Name System. Sini. Nah, gunanya DNS ini apa sih? Dia tuh kayak mirip apa ya? Istilahnya kontak list HP, misal kalian punya teman namanya siapa aja dengan nomor HP-nya siapa aja. Nah, dia tuh bakal simpan kan, misalnya kalian nggak bakal hafal kan nomor HP teman kalian banyak banget gitu misalkan. Nah, gimana caranya biar lebih enak diingat? Oh, dengan misal
oh nama nomor HP ini dinamain sebagai Bambang gitu. Oh dengan gue nulis Bambang, itu dia bakal nyari si Bambang ini pakai nomor HP-nya gitu. Jadi dengan nulis google.com itu bakal sebenarnya dia bakal ke yang namanya yang di tadi gimana jelasinnya? Aduh. Gini. Kan itu tadi dari nomor HP ya. Nomor HP. Nah, itu sebagai alamat alamat itu alamat device. Nah, Google atau google.com ini itu punya alamat juga, alamat fisik. Contohnya tuh kayak gini misalkan. Nah, ini kayak 12001. Ini sebenarnya alamat asli dari sebuah web gitu. Nah, berhubung kita gak mungkin ngapalin semua seperti ini, akhirnya ada tuh yang namanya DNS atau yang buat nyimpan semua alamat yang ketika kita nulis google.com kayak gini itu bakal tampilin ini ya. Oke, lanjut. Nah, ada yang namanya threshold nih. Jadi sebenarnya seperti apa sih? Mungkin bukan di DNS saja. Jadi ketika kalian mau ngakses google.com nih, sebenarnya itu ada bakal ngakses juga. Misal nih, aku mau nyari, oh ini udah tadi. Ketika aku mau ngakses google.com, berhubungin aku pakai tethering ya, dia tuh bakal browsernya tuh pergi ke apa ya istilahnya, penyedia internet paling dekat. Ya, berhubung dia pakai tethering, dia bakal loncat dulu ke HP ku gitu. Dari HP ku dia baru nyari koneksi yang paling dekat lah. Bla bla, entar dia bakal loncat ke wifi lain sampai akhirnya dia bakal nemuin alamat asli dari yang ini. Jadi dia gak mungkin langsung, bukan gak mungkin juga sih. Dia gak langsung ke sini, cuma dia bakal nyari yang paling dekat dulu sampai akhirnya bisa nemuin si lokasi asli si Google ini. Oh, gitu aja dulu. Kayak tadi yang kurang ya. Kayak tadi secara plain text ya. Di awal yang aku bilang tadi mana ya? Oh ini. Nah di awal ini kan cuma plain text nih, nggak ada tandanya. Nggak tahu sih browser ini nggak tahu nih dia tuh buat di ini apa sih, ini apa gitu. Nah setelah itu kok ingin sih di sini terus lanjut lagi munculnya yang namanya HTML nih. HTML ini yang ngebuat ngenandain oh ini tuh judul, ini tuh apa, ini tuh apa, ini tuh apa. Nah, sedang HTML itu sendiri punya yang namanya template dasar ya, buat dibaca oleh browser. Kalau kalian sebaiknya kalian di sini nyari apa istilahnya nih, text editor yang lumayan bagus seperti Visual Studio Code, Sublime Text, terus apa tuh, Atom, macam-macam sih. Cuma ya aku saranin sih pakai Visual Studio Code kalau kuat. Nah di sini kalian punya yang namanya apa ya, selain template yang udah disediain sama Visual Studio Code. Jadi ketika kalian nulis HTML5, dia bakal langsung ngasih template dasar HTML ya. Jadi kalian nggak perlu nulis atau nggak perlu ngapalin lah istilahnya. Kita bahas sedikit satu-satu aja. Yang pertama di sini kenapa sih harus ditulis doctype HTML? Pertama ketika browser kalian baca, gimana ya? Oh jelasin gini aja deh. Ini tambahin sama di bagian pengenal internet. Nah, ketika kalian masuk, misalnya ketika kalian udah dari DNS kan, dari DNS terus dia masuk ke alamat fisiknya nih. Ketika si browser ini masuk ke alamat fisik, dia kan ngunjungin kalau google.com gitu. Nah, si google.com itu kayak ngasih file, oh ini kamu bisa ambil ini ya, ku kasih file gitu. Kasih file yang namanya
berupa HTML, CSS, JavaScript gitu. Dan dari itu si browsernya bakal ngerender jadi tampilan semacam ini. Kalau bisa lihat di sini, berhubung berupa file. Nah, ketika si browsernya ngerender, dia tuh awalnya ngebaca yang HTML dulu kan. Dia ngebaca ini, itu masih belum tahu nih, walaupun kenapa sih harus dikasih doc type-nya di sini. Jadi ada banyak banget tipe dokumen. Misal dari HTML sendiri, itu ada, sekarang udah ada versi 5, dan versi-versi sebelumnya tuh perlu panjang gitu sih. Ntar aku lihat di sini. Misal ini ada versi 4. Nah, itu kalian bisa lihat di sini. Cukup panjang. Ada XHTML dan lain-lain. Nah, berhubung browsernya nih nggak tahu tipe dokumennya apa, kita perlu nulis dulu nih di awal. Jadi kita harus tulis ini di awal ya, gak di bawah gitu. Karena dia nggak tahu nih yang ini jadinya tipe dokumennya apa gitu. Jadi dari atas dia langsung tahu, oh ini HTML versi 5 nih. Oh, kalau di versi 5 kalian nggak perlu tulis lagi ke HTML 5 gitu. HTML aja dan dia bakal ngelihatnya sebagai HTML 5. Terus, nah konsep dasarnya di sini. Jadi di template dasarnya itu ada, kita bakal dibungkus sama 2 ini. Di HTML, gimana jelasnya? Aduh. Ada sebuah tag HTML, ini sebagai HTML, ini sebagai tag namanya. Ini namanya tag. Aduh, susah banget. Ini yang namanya tag. Tag dasarnya itu adalah HTML. Dan di dalam HTML itu ada dua lagi yang jadian atau jadi dasar buat web kalian. Yang pertama itu adalah head. Head ini apa? Head ini berisi semua meta informasi. Meta informasi itu seperti apa? Misal nih, ini kan bukan tampilan ya, bukan tampilan. Si meta itu berhubungan sama data-data yang nggak terlalu terlihat. Misal nih, kalau di sini tuh ada yang namanya title di sini. Nah, ini tuh bukan sebuah tampilan apa ya? Tampilan webnya, tapi tampilan yang informasi yang didapat dari HTML kalian. Oh, informasi dari browser kalian dapat informasi dari head-nya. Terus bakal dia ketika ditampilkan misalkan nih. Yuk. Dia bakal ngambil tuh. Oh, dia ngeliat dulu data di sini apa aja. Oh, ada title nih. Title tuh buat di sini terus dia diambil terus baru ditampilkan gitu. Dan ada meta informasi lainnya. Bentar. Terus lanjut lagi ada body. Body ini apa? Itu yang berisi semua tampilan yang ada di web, tampilan yang ada di halaman webnya. Misal di sini, nah ini semua tampilan yang ada di sini itu berisi di dalam body ini. Jadi ketika kalian pengen nulis sesuatu, judulnya misalkan lihat keilmuan, bakal tampilan di situ. Itu untuk template dasarnya. Terus lanjut lagi. Oh iya, di sini lupa lagi. Nah, kita mulai dengan tag-tag dasar di HTML. Ini udah aku jelasin singkat, aku contohin tadi sedikit. Jadi untuk nampilin judul atau buat nandain suatu teks sebagai judul, kalian perlu nulis H di sini, H terus angka 1. Jadi ada 6 tipe heading, ada H1, H2, H3 sampai H6. Itu semakin tinggi angkanya semakin kecil. Misalkan get keilmuan itu ini aja dulu. Nah, dia bakal semakin kecil. Ini disebut sebagai istilahnya H1 ini sebagai judul utama, H2 ini sebagai subbab, subjudul, H3 ini sebagai sub-judulnya. Jadi makin kecil gitu. Itu kalau heading. Lanjut.
Oh mungkin dari sampai sini tuh ada pertanyaan nggak? Terkait dengan yang sebelum-sebelumnya, mungkin terlalu nggak jelas aku. Hmm, gimana cara lihatnya? Wih, di komen banyak guys. Nempel atas bawah itu maksudnya apa? Biar oh alah. Ya, itu nanti aja deh. Selain ini yang dasar-dasarnya terkait dengan yang works ini ada yang ditanyain nggak? Works. Gimana cara kerja browsernya, komponen dasarnya, terus root bla bla bla. Sampai sini belum ada. Oke, lanjut aja. Lanjut ke kedua yang namanya paragraf. Gimana sih cara bikin paragraf di sini? Gimana caranya asal tulisan kalian di sini dianggap sebagai paragraf dengan nambahin P di depan, P sebagai paragraf. Kayak gini dia bakal nampilin sebagai paragraf. Misalkan kalau dibuat lagi, jadi bakal tampilin seperti ini. Bakal ngeliatin sebagai paragraf. Oke, lanjut lagi. Ketika kalian nulis sesuatu di web kalian, terus kalian pengen apa ya istilahnya? Nge-stylein atau lebih tepatnya berhubung tujuan dari HTML itu sendiri sebagai ngenandain suatu teks sebagai suatu makna, sebagai suatu objek, sebagai suatu makna lah. Nah, kalian pengen nih tulisan ini tuh sebagai sesuatu yang penting gitu. Gimana caranya? Oh, anggap aja masih yang untuk yang tebal dulu lah, tebal. Gimana sih cara bikin stylingnya dulu? Oh, dengan cara pakai B atau bold. Lanjut lagi, terus ada lagi. Oh, gimana sih cara bikin italic? Nah, kayak gini. Nah, sedangkan gue jelasin dikit lagi terkait dengan HTML. Di HTML kan versinya ada banyak tadi, ada 4, 5 XHTML bla bla bla. Di HTML 5 atau HTML yang terbaru itu disebut juga sebagai semantik HTML. Maksudnya adalah itu tadi dia terkait dengan pemaknaan. Wah, kita gimana caranya supaya kalimat ini itu punya makna gitu bagi komputer, bagi komputer lah. Bagi internet ya. Nah, misal kalau pengen ini open daripada ngeboldin aja kita tulis sebagai strong. Maksudnya adalah kata ini itu tuh penting gitu. Sedangkan di E itu bisa diganti sebagai M atau yang disebut juga dengan emphasize. Biasanya kalau kalian nulis apa ya, suatu hal yang ditekankan itu biasanya dimiringin atau digaris bawahin atau ditebalin juga sih. Nah, gitu-gitu. Oke, lanjut aja. Gimana sih cara bikin list atau daftar-daftar gitu misalkan hapus aja dulu. Membuat suatu list ya, misalkan list dulu. Aku mau buat list apa ya, daftar makanan kesukaan. Atau daftar menu. Caranya ada nasi goreng. Terus kalian tulis saja pakai atau itu apa ya istilahnya? List item nasi goreng. Ada lagi Padang. Gitu lah misalkan. Nah, dia bakal kayak gitu tuh, masih gak jelas seperti apa, cuma salah. Nah, untuk menjelasin gimana jelasnya?
Nah, tipe daftar itu sendiri kan ada biasanya di Word kan ada penamaan ya, penomoran, ada yang nomor, ada yang kayak titik-titik aja. Nah, untuk yang nggak ada nomornya atau nggak ngurus tuh mau yang nasi goreng duluan apa nasi padang duluan. Nah, kalian bisa pakai UL. UL itu unordered list. Maksudnya unordered ya nggak terorder, nggak penting urutannya gimana gitu. Nah, untuk kalau mau ditampilkan sebagai sesuatu yang apa ya, penting gitu, nomor 1 itu apa, nomor 2 itu apa, kalian pakai yang namanya all. Terus sebagai ordered list. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini kalian lihat jelas gak sih yang di sini di webnya? Apa terlalu kecil ya? Jelas, Kak. Oke. Ya udah, lanjut lagi. Kita langsung lagi ke image lagi. Gimana sih? Gimana jelasnya? Kurang sih di bagian HTML. Di HTML itu kurang jelas terkait dengan definisi atau kegunaan dari HTML. Jadi aku tambahin lagi. HTML itu bukan aja buat nandain, tapi dia juga ngebuat objek di tampilannya. Jadi contohnya kita mau ngebuat gambar. Kalian perlu bikin pakai ini. Mencari image, resource, source-nya apa. Misalkan kalau kita nyari di Google, ambil aja di resource. Salah apa tuh? Ini yang mana ya? View image, creation image. Nah, ini terus kalian nyoba di sini, dia bakal nampilin sebagai ini. Itu contoh aja sih buat nampilin image. Lanjut lagi. Yang disebut sebagai self closing tag. Nah, dari kalian nih, oh ya, gue mungkin kurang jelas di sini tadi. Di HTML kan dia ada yang namanya opening tag. Selalu dari tadi HTML, aku lihat dari atas aja deh. Ini hapus. Kalian lihat di sini. Kayak dari awal HTML ada pembukanya, ada tutupnya, ada pembukanya, tutup, buka, tutup. Nah, tapi ada beberapa yang nggak perlu tutup gitu, yang disebut sebagai self closing tag. Tentu aja di image sendiri tuh self closing tag, jadi kalian nggak perlu nulis kayak gini. Tiba-tiba lagi. Itu nggak perlu. Oke. Lanjut lagi. Nah, ada yang namanya anchor nih, anchor tag. Anchor tag itu apa? Buat buat nge-refer ke web yang lain. Misalkan kalau di sini, di mana ya? Nah, di sini ini kan sebagai web pertama di dunia ya, dia tuh punya anchor tag buat ngelihat file lain. Oh, gimana caranya? Ditekan terus dia munculin file yang lain. Oh, di sini file HTML yang lain buat ngerujuk ke HTML yang lain. Oke, lanjut, bla bla bla. Oh, dia bisa. Nah, gitu buat pindah-pindah halaman. Ketika kita kasih contoh aja deh. Aku mau ke Google. Google.com. Ini aja deh. Nah, ketika aku mau tampilin di web google.com, gimana ya? Gue mau nampilin suatu link ke Google itu dengan cara bikin tag anchor ini, terus dibikin href isinya linknya google.com. Ketika ditekan, dia bakal ke
sini. Nah, bedanya ada beberapa fungsi. Misal nih, aku nggak pengen nih kalau webku tuh apa istilahnya, ditutup gitu, bukan ditutup. Ya, tabnya kayak pindah ke Google kan. Nah, gimana caranya biar web itu masih tetap ada, sedangkan di Google-nya juga kebuka gitu, dengan cara tambahin yang namanya target blank. Tekan mana ini tadi? Gak bisa. Oke, CSS itu kurang ditekan, dia bakal buka tab baru gitu. Itu sih. Gitu aja. Nah, mungkin di sini pada masih belum paham kenapa sih harus pakai index.html gitu. Kenapa nggak nulis yang lain aja dulu? Bla 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 HTML. Kenapa sih nggak gini? Balik lagi sebenarnya ke yang di apa ya? Selain di DNS, bukan DNS sih. Di alamat fisiknya tadi, ketika kalian ngunjungin ini, dia kan bakal ngasih file dulu kan. Oh, ini kamu buka ini ya, gitu. Aku kasih kado atau kasih file nih, baca. Nah, ketika ditampilin google.com atau halaman ini, gimana sih browsernya, bukan browser sih, si server dari alamat fisik ini tuh ngasih file apa sih pertama kali gitu. Gak mungkin, oh kalau aku punya ada 100 file, oh gak mungkin ngasih semuanya dong. Pasti ada satu file yang secara default atau secara apa ya istilahnya, yang bakal dikasih duluan. Nah, secara konvensional, secara umumnya, server dari lokasinya itu bakal ngasih yang namanya file index. Kadang juga ditulis kayak index.php, index.js atau apalah. JS sih, entah. Nah, kayak gitu sih buat dikasih atau apa ya, file pertama yang dikasih ke browsernya itu index HTML-nya. Nah, lagi ini terlalu singkat apa nggak jelas ya. Aduh. Sebagai relative versus absolute path. Nah, di sini kalau kalian lihat, yang tadi sih, image secret. Nah, masih ada. Nah, ini disebut sebagai absolute path. Absolute apa ya? Jalan mutlak, jalan yang selalu pasti pakai ini gitu, selalu pasti pakai ini. Buat ke sini itu pakai ini aja gitu, selalu pakai ini. Sedangkan ada yang namanya relative path. So, kalau aku punya gambar, ini aku buat, aduh mana ya? Save, Google, aduh. Nah, sini aja deh. Nah, ini, nah misal gimana? Kalau dia itu adalah relative path, dia tuh bakal ngelihat secara relatif dari posisi kalian. Misal, oh aku lagi di Malang nih, buat ke Surabaya lewat mana ya? Kalau aku dari Sulawesi, aku ke Surabaya lewat mana ya? Gitu. Jadi tergantung dari posisi sekarang. Misalkan kalau untuk ngebaca image ini, kan perlu langsung aja ini gitu. Nah, sedangkan ketika kalian atau gambarnya ini berada di tempat yang berbeda, kalian perlu lagi nulis misalkan nih, terus dimasukin. Kalian perlu, kalian pakai ini tuh nggak bisa gitu, karena ini bukan sebuah absolute path. Lanjut. Kalian perlu, berhubung kalian di luar sini, untuk bisa ngakses gambar ini, kalian perlu masuk dulu nih ke folder image atau img ini. Kalian perlu tulis img terus slash perlu di sini. Nah, ini udah bakal bisa dibaca lagi. Beda sama yang tadi. Nah, ini mau di mana aja sebenarnya nggak penting gitu, karena dia benar-benar alamatnya cuma ini gitu, nggak bisa bukan gitu. Kalian nggak perlu nulis lagi macam-macam atau ngubah ini biar bisa diakses. Istilahnya gitu sih. Aduh.
Kalau sampai sini ada yang masih dibingungin nggak? Mungkin gue terlalu nggak jelas. Emang nggak jelas. Aku tanya Mas, Oh, kenapa? alternatif eh atribut ALT tadi buat apa? ALT ini ya. Iya. Nah, gimana jelas? Kayak gini, pertama ketika misal nih ya, misal ketika webnya itu diakses gitu kan, plot nih, plot. Nah, misalnya ternyata gambarnya itu nggak jelas, nggak kelut lah, istilahnya error gitu lah. Misalkan ku errorin, gimana errornya? Errornya. Nah, dia tuh bakal nampilin kayak gini kan, kayak apa nih, istilahnya kecil gini. Dia gue nggak bisa diakses lah. Nah, gimana sih caranya biar setidaknya ini pertama ini apa ya istilahnya? Gimana orang tahu kalau ini gambar apa sih gitu, misalkan, oh ini gambar rusa gitu. Nah, dia bakal gantiin gambar yang nggak bisa di-load tadi jadi rusa. Itu dari sisi dari sisi orang yang lihat. Ya gitu. Oh, dia kan sebenarnya alt sebagai alternatif sih. Alt. Orang bisa tahu kalau emang gambarnya nggak jelas, atau bisa juga misalkan, oh ternyata gambarnya kelut kan, terus aku mau nulis aja nih rusa gitu. Itu bakal nampil untuk apa ya? Enggak. Nampilin guys. Biasanya nampilin sih. Lupa namanya apa. Nah, biasanya kalau digituin tadi sih. Ya gitu. Ada lagi nggak? Masih nggak paham nggak sih? Tadi yang nanya siapa sih? Si Rangga ya? Rangga. Iya, makasih Mas ya. Oke. Mungkin ada yang masih ditanyain nggak ya soal HTML dasarnya tadi? Mungkin tadi nggak terlalu cepat atau nggak jelas banget. Mungkin aku perlu diperbaikin. Adakah yang masih bingung? Oke, kita lanjut aja deh ke CSS dasar yang disebut sebagai CSS selector. Buat untuk bikin file, untuk menulis CSS, kalian ada beberapa cara. Terusnya yang paling normal ya, kalian bikin file baru yang pakai ekstensi CSS. Misal apa ya, style CSS, nulis. Nah, di sini baru kalian bisa nulis CSS-nya atau stylenya. Misalkan tadi buat apa ya? Misalnya aku mau nulis satu hello world. Aku pengen ganti warna dari hello world ini warnanya jadi biru misalkan. Nah, aku perlu gimana caranya biar si CSS ini ngetuju ke hello world ini. Nah, dengan cara dia nggak lihat dulu nih apa sih hello world itu gitu, tagnya apa sih, atau apa sih yang bisa direferensikan hello world ini di apa ya istilahnya, bisa diakses lewat apa sih gitu, bisa diakses. Nah, di sini ada yang namanya H1. Oh, dia bisa lewat H1 ya. Oh, pakai H1 gitu. Nah, misalkan aku mau nulis ganti warna, kalian perlu tulis saja color, terus ganti misalkan warnanya brown. Nah, di sini kenapa sih kalau nggak berubah? Nah, itu kalian perlu koneksiin dulu CSS-nya. Dengan cara kalian tulis link, kalau di Visual Code bisa langsung tulis CSS saja, nulisnya link terus pilih yang ini.
dan dia akan berubah warnanya. Lanjut lagi, gimana caranya kalau mau apa ya istilahnya? Aku kasih langsung aja di game ya. Udah gue jelas. Lanjut, misalkan di sini di awal. Sini kita kalian bisa nyoba aja di vlogout GitHub.io buat belajar gimana caranya nge-select HTML-nya. Misalkan dia suruh buat nge-select plates-nya. Oh, di sini plate-nya tuh pakai tanda plate. Oh, ya udah tinggal tulis aja plate. Bentar. Nah, bisa. Kalau di sini nyari bento, oh, tulis aja bento. Di sini ada gimana sih cara nge-select fancy plate? Fancy plate di sini yang mana sih gitu? Oh, di sini ada fancy, tapi dia pakai ID di sini. Jadi aksesnya perlu pakai ID-nya. Gimana ya? Oke, kita lihat dulu. Di CSS, di HTML, untuk buat nandain stylenya itu kalian bisa pakai beberapa cara. Yang pertama dari tag-nya itu sendiri, seperti body, terus kemudian ada yang namanya class, terus ada lagi yang namanya ID. Nah, bedanya apa? ID itu khusus untuk satu kali pakai, sedangkan class itu buat banyak kali pakai. Lebih dari satu. Kita contohin aja yang tadi. Untuk ngambil ID atau ngetuju ke ID tertentu, misalkan di sini apa gitu. Kalian perlu nulis namanya hashtag di sini. Hashtag SDF. Buat menuju ke ID yang namanya SDF gitu. Ada juga yang kelas tadi. Di sini bisa tulis saja ASDF juga. Tinggal pakai titik di sini ASDF bla bla bla. Nah, di sini kalian bisa udah pakai. Nah, kalau kalian lihat di sini lagi, kita bisa nyoba untuk bisa ngakses ke fancy ini. Kan tinggal pakai fans terus kayak gini. Nah, untuk gimana sih caranya buat nge-select apple di dalam plate-nya? Apple-nya ada di dalam plate, apple plate. Tapi sedangkan di sini ada juga apple di luar plate. Caranya dengan kayak gini. Kayak tag pertamanya apa? Tag apa istilahnya? Dia kan di dalam plate ya. Kita perlu tulis dulu plate, terus di dalamnya apple. Apple. Gitu. Aduh, jelas. Lanjut. Itu secara dasarnya gimana cara nge-reference ke HTML tadi, ngasih style ke HTML-nya. Di HTML-nya bisa kalian pakai tag-nya, class, sama ID. Bedanya tinggal pakai pagar itu ID, dot itu class, tag-nya gini aja, langsung aja. Sesuaiin sama nama tag-nya. Oke. Kita lanjut lagi ke CSS properties. Nah, sebenarnya properties ini disebut sebagai properties. Jadi ada banyak banget, misalkan di sebuah teks itu sendiri punya banyak banget properties, misalkan background color, kalian pengen ganti background color di bagian teksnya gitu. Black misalkan. Nah, dia bakal kayak gini. Juga, kalian pengen nampilin hello world ini di tengah. Caranya gimana? Pakai text align. Enter. Ya gitu. Ada banyak banget yang bisa kalian coba cari-cari sendiri di Poetry School. Nggak jelasin semuanya. Kalau kalian emang ada yang ditanya, tanya aja langsung. Apa ya? Tes ini gimana sih? Hai.
Ada yang ditanyain nggak soal yang barusan ini? Aku juga bingung nih kalau nggak ada yang nanya, nggak ada yang bingungin. Kak, kalau yang H1 tadi termasuk kelas apa ID ya? Oh, itu tag. Tag itu yang ini loh, yang buat nandain teksnya. Ini yang ini, yang di dalam tag, kayak gini. Nah, ini disebut sebagai tag. I see. Oke, Kak. Makasih. Oke. Ada lagi nggak? Ada lagi. Udah gak ada. Udah pada paham apa gimana nih? Oke, lanjut aja deh. Itu di chat ada yang nanya, Mas. Oh, ada yang nanya. Waduh. Desain sistem. Oke, desain sistem itu desain. Jadi ada banyak desain sistem ya. Kayak dengan ada yang namanya material dari material design. Salah satunya dari Google, setahu aku. Bukan Google ya, Google sih, bukan gitu. Nah, ini ada contoh, kalian bisa lihat, oh gimana sih cara ngedesain yang bagus gitu. Kalian bisa baca-baca di sini. Ada banyak lagi. Oh, aku lupa ada banyak. Dari Adobe juga ada, setahu aku. Adobe Design System. Nah, kalian bisa tiruin di sini-sini. Kalau terkait gimana sih, oh aku nggak terlalu paham nih gimana cara pakai gini-gini. Oh, langsung aja kalian bisa pakai yang namanya UI library di sini. Hey, oh ini sih. Astaga. Nah, ada banyak banget. Mungkin kalian pernah dengar yang namanya Bootstrap atau Ulma. Apa ini? Salah, astaga. Ulma, CSS. Nah, ini semua tuh make apa ya? Udah nerapin material desain sistem desain sistem di sini. Gitu. Gimana kira-kira mau bikin? Kalau gampangnya kalian pakai aja yang tadi, yang Bootstrap, kayak Bootstrap atau Bulma atau yang banyak sih. Kalian tinggal tulis aja CSS UI library atau framework bisa. Di sini ada muncul banyak banget yang udah nerapin desain sistem. Aduh. Ada Bootstrap, Foundation. Kalian bisa cari-cari sendiri. Wadidaw. Poros CSS. Siapa tuh yang mau bikin? Yaudah, mungkin ada yang mau ditanyain dulu untuk materi yang sampai sekarang, yang sekarang. Kok belum yang jelas nih sih? Ini ada lagi yang tadi. Kalau dasarnya masih belum terlalu paham, kurang jelas sih, agak runut tadi. Aduh. Ada lagi yang mau ditanyain? Yang sebelumnya? Kalian bisa coba-coba tag-tag yang ada di HTML. Kalian bisa lihat di W3 School atau di Firefox Developer. Bisa cari-cari aja. Itu banyak banget di sini, terus dia ngasih penjelasan gimana-gimananya. Aduh. Haus aku.
Mungkin ada yang ditanyain dulu. 1, 2, 3, ya ada. Oke, lanjut. Kita mengenal yang namanya transisi di sini. Transisi, apa tuh? Ini biasanya ketika kalian nyoba sesuatu tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih. Ya harus tiba-tiba juga. lebih enaknya di awal tuh ngajarin hover dulu, hover. Nah, bedanya ketika kalian nge-hover ke sini, itu warnanya berubah tuh. Nah, gimana sih caranya gitu? Misal nih yang tadi di sini, aku pengen apa ya? Ketika Moskow ini yang kecil ini, itu ketika ngearah ke sini, dia bakal Hello World ini bakal berubah jadi warna biru misalkan. Gimana caranya? Kalian perlu nulis H1.2 hover. Ganti nih color. Misal biru. No. Tiba-tiba dia berubah tuh warnanya ketika di hover. Nah, setelah ini itu ada muncul lagi yang namanya transisi. Gimana caranya biar perubahan itu gak terlalu cepat atau gimana gitu misalkan. Misal pengen pilih 2 second. Jadi ketika kita ngasih transisi, perubahan kan tadi tuh nggak ada apa yang langsung berubah ya gitu. Dari coklat jadi biru gitu. Dalam instan. Astaga. Nah, dengan ada transition, kita bisa ngasih perubahannya tuh diperlukan 1 detik gitu. Jadi dia nggak langsung berubah gitu, tapi ada jeda. Ada perubahan yang rada lambat. Nah, itu transisi. Bukan terkait dengan color aja, warna aja, tapi semua yang berurusan sama perubahan letak, perubahan apa ya? Perubahan tampilan. Transisi. Kalau kita pengen juga bukan hanya di perubahan itu, tapi kita juga ngubah jadi lebih besar. So, scale jadi berapa nih 2. Nah, kita bisa berubah ngasih kebesarin. Cet. Misalkan kamu mau dibikin jadi 2 detik, dia bakal lama banget tuh. Set. Hello world. Set. Oke, udah. Ini sini ada yang penasaran. Ada yang ditanyain sama transisiin sendiri. Ini lebih menarik, bentar. Sini ada yang ingin bertanya soal transisi. Coba lihat CSS-nya tadi dong, Mas. Apa tuh? Bentar. Oke, kenapa? Misal kalau biar transisinya nggak semua gimana, Mas? Nggak semua. Ya biar maksudnya waktu, tapi itu cuma 1 sih. Apa maksudku nggak? Oh lah, ya. Misalkan nih, aku punya 2 H gini ya. Gini ya? Gini nggak sih atau apa? Bukan, maksudnya misal kalau di hover kan teksnya biru sama skill kan tadi. Nah, itu biar timingnya beda gimana? Timingnya beda. Gimana caranya? Gue juga gak tahu sih. Ntar. Gimana caranya? Gini deh. Kalian bisa nyoba, misal nih, itu kan ada penanda ya, penanda kelas salah SD. Nah, gue bisa ngubah, di sini gue tambahin lagi. Jadi kita bikin ada 2, dia nge-reference 2
dua hal, bukan dua. Ada dua rule, ada dua aturan yang nge-refer ke satu tag. Nah, misalnya tadi itu gimana ya? Di sini kita pakai class ASDF. Aku pakai ASDF. Nah, di sini kita bisa nyoba transitionnya beda. Transition soal ini berapa ya? Soal 5 detik. Nah, ini yang diganti transformnya jadi lebih lama. Waduh. Gak tahu sih ini berhasil apa enggak. Gede banget. This is it. Oh, hover. Ya. Nah, ini sih. Jadi ini 2, ini 3, tapi enggak. Ini kurang. Ini sama aja sih. Ini enggak. Ini kayaknya ke. Ya coba deh. Misal kalau ininya 2S. Oke, sama ya. Dia rupanya nggak bisa. Gue kira bisa. Gimana caranya? To use more than one transition in CSS. Multiple CSS element. Oke, di sini ada. Nggak terlalu paham sih yang ini. Bla 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 bla. Sini kita perlu kayak nambahin kayak ininya color. Kalau colornya dia berubah berapa detik, kalau text shadow-nya berubah berapa detik gitu-gitu. Kita langsung coba aja. Kira tadi ini bisa. Apa kan? Misalkan di sini transform lagi. Transform. Scale 2. Ini kalian bisa nyoba pakai color 2 detik. Terus transformnya ada gak sih di sini? Ada ya? Oke, namanya. Gak apa lagu yang ini. Text shadow. Kalau transform mungkin ada kayak transform. Gak ada sih di sini. Gak ada. Istilahnya. Transition. Transform. Only. Bukan ini sih. Apa ya? Scale temperance. Saya juga tahu. Translation. Ini ada apa aja? Ini enggak ada. Coba aku bikin gini deh. Bisa juga ya. Misal, sini ada 2S. Terus aku tambahin lagi transisi yang sama. Dengan color-nya 0,2 detik. Nah, nggak bisa. Wait, ada yang... Dia cuma ngubah warnanya. Gimana ya? Transition properties, coba di sini. Ada sini initial onset. Begini deh. Transition properties. Width. Bisa sih kalau itu enggak. Ini tentang width doang sih. Mana ya? Width height. Itu propertinya transition. Ya transform tapi kok nggak ada warnanya. Scale apa scale itu sana?
si transition property. Ini dia ya, transition time, delay, durations 2 detik. Nanti kita ganti. Property. Kita pakai color. Apalagi transform sih kok nggak bisa ya. Coba deh. Nggak bisa guys. Oh pakai COVID harusnya nggak bisa. Kalau di scale gak paham sih kalau yang transform ini. Kalau misalkan dibikin width tadi, misal nih kalau di hover terus tiba-tiba widthnya gede, misal widthnya jadi 30 pixel. Nah, itu bisa ditambahin di sini. Oke, width. Kok nggak bisa ya? Oh. Itu. Terus ini harusnya dibikin. Gimana cara bikinnya? Transition. Lewatin dulu aja, Mas. Oh ya udah. Ini tadi berapa sih? Gini gak sih? Ini nggak guna sih. Ya udah. Sorry nggak paham aku. Biasanya aku cuma pakai aja sih. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Oh, ini bisa. Oh, gak tahu sih ini bisa gak ya? Gak ada warnanya. Oh, ini alah. Coba deh. Enggak plus. Ini enggak. Gak ada. Ada yang ditanyain nggak terkait dengan transisi dulu? Terku cariin deh yang gimana caranya ngubah. Properties, transform. Nah ini ada. Oh coba deh, coba lagi. Expressions all blah blah blah. Gak ada warnanya. Transition type, property, transform. Tuh gak ada. Aduh. Pegar-gar. Coba deh. Transition duration 2S. Scale udah.
Gak ada berubah. Ada yang ditanya lagi gak? Soal transisi. Kalau gak ada, udah lanjut lagi deh. Dari transform udah sih. Transform di sini ada banyak pilihannya. Kayak mana ya tadi? Itu ini deh. Misal kalau kalian pakai Visual Studio Code, terus ditekan aja, ntar ada bunyi, gak deh. Nah, itu ada banyak banget scale 3D, scale X, dia cuma ngebesarin di kiri kanannya doang. Bawah, bla bla bla, translate, atau dia pindahin. Misal nih, mau pindahin kalau ketika di di hover tadi, gue mau pindahin ke lebih kanan tuh. Gimana caranya biar dia ke kanan? Chat. Ada banyak sih. Kalian bisa coba sendiri. Itu transform. Nah, kita mulai dengan media query. Media query ini apa? Media query itu buat ngeresponsifin. Jadi ketika nggak ada media query-nya nih, misal nih, aku ada halaman ini nih, tapi ketika aku buka di yang kecil misalkan, itu dia belum tentu jelek gitu kalau dikecilin, misalkan kalau digedein lagi. Nah, dengan ada media query ini, kita tuh kayak bisa ngasih aturan sesuai dengan ukurannya, ukuran layarnya. Ya, misal nih, ketika aku pakai ukuran layar yang sebesar ini atau desktop ini, caranya pakai apa ya? Media gitu sih. Oh ini di media, astaga. Berapa ya? Aduh, aku gak ingat. Ntar, mana ya? Media query, CSS. Nah ini, kalian bisa nyoba langsung aja. Oke, gitu sih. Media. Udah gini aja dulu ya. Media only. Nah, dia tuh bakal ngasih CSS-nya itu buat yang ukurannya cuma maksimal 600 pixel. Misal nih, aku mau nyoba color-nya apa ya? Pink. Astaga. Salah. Gak fokus. Misal di sini H1-nya aku ganti dari awal yang sebelumnya brown. Ketika kalau di HP itu udah bakal ngelihat astaga. Color pink. Nah, kita lihat aja contoh kayak ini contohnya. Langsung lihat ini. Misal, nah ini ketika dibesarin, dia bakal pakai yang awal, pakai yang gede. Yang ini ketika dikecilin, ya. Nah, dia bakal balik ke pink. Nah, itu adalah media query. Jadi istilahnya aturan-aturannya kita sesuaiin sama ukuran layarnya. Ukuran layar, ukuran tingginya layarnya atau ukuran lebar layarnya, itu bisa dilakukan kayak gitu. Kayak media query. Ya aku ada kurang jelas terkait dengan CSS sendiri. Nah, di CSS sendiri itu ada yang namanya specificity. Bukan itu sih, specificity. Ada beberapa role. Ya misal nih, kalau kalian lihat tadi ya, itu ada beberapa mana tadi. Itu. Misal nih. Misal di H1-nya aku mau buat color blue. Nah, awalnya kan biru nih. Nah, kalau aku buat lagi H1 di sini di bawah, kan sebenarnya bisa bikin double gini ya. Terus kalian bikin color lagi. Brown. Oh, kok jadi gini gitu. Kenapa dia gak pakai yang blue tadi? Nah, di sini ada beberapa aturan terkait dengan penggunaan CSS-nya, penggunaan aturannya. Aturan buat pengaturannya. Oke, ada 3. Yang pertama itu ada yang namanya specificity.
Kalau kalian bisa nyari-nyari, itu ada di spesifisi mana nih? Home calculator. Ini ada. Nah, di sini contohnya nih. Di sini ada tiga level di sini. Ada ID, class, atribut bla bla bla, terus ada elemennya. Nah, yang paling atas itu adalah yang paling penting atau yang paling diutamakan. Jadi misalkan nih, bedanya yang tadi ya, ada hover kayak gini sama H1. Itu bakal diutamain yang atas, yang hover. Kenapa? Misalkan kalau kalian lihat di sini, nah, di sini kalian bisa lihat dia tuh ada ini anggapannya kayak ID itu sebagai 100, kelas itu sebagai 10, elemen itu sebagai 1. Jadi di sini tuh kayak ini 11, ini 1 gitu. Nah, karena dia lebih gede atau lebih besar lah istilahnya, maka ini aturan ini yang ini bakal dipakai gitu di CSS-nya. Itu kalau specificity. Kemudian ya yang ini misalnya yang tadi. Nah, ini sebagai yang namanya aturan order. Last order atau apa istilahnya. Nah, ini yang paling terakhir lah yang bakal dipakai. Misalnya ketika ini kan levelnya sama ya, spesifisitinya sama. Ini satu, ini levelnya juga 1. Nah, yang dipakai adalah yang paling terakhir. Karena yang paling terakhir berarti yang apa ya? Ya, order terakhir, order perintah yang paling terakhir. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, itu ada lagi yang disebut sebagai important. Jadi kalau kalian pengen nulis, pokoknya aku nggak mau ada aturan di bawah nih. Misal kalian nggak tahu nih ada H1 di bawah, jadi nggak kelihatan. Misal nih awalnya nggak ada important nih. Kalian nggak tahu nih ada ternyata aturan lain yang baru di bawah itu yang ngubah. Misal nih. Nah, kok aku bikin dulu di sini kok jadi coklat gitu? Kok bisa? Nah, daripada bingung kan, kalian bisa aja pakai important. Tapi ini kalau dari secara apa ya, best practice-nya itu nggak bagus karena kalian nggak bisa nimpa. Ya misalkan ternyata udah ada codingan lama, jadi kalian bikin yang baru, dan ternyata codingan lamanya itu yang important. Wah, kalian bingung tuh. Ya gitu-gitu sih. Jadi ada 3 tadi. Important, misalkan walaupun di bawahnya itu coklat atau yang baru atau mungkin important ini bakal istilahnya nge-override semua aturan. Walaupun dia levelnya lebih gede, misalkan hover di sini. Hover ini bisa gak? Nggak bisa. Nah, aturan karena dia bakal tetap pakai yang ini. Karena dia bilang, ini nih penting banget tuh. Nggak boleh diganti. Walaupun pakai hover tadi, di sini di hover nggak bakal berubah. Tapi ketika importannya dihilangin, bakal berubah ketika di hover. Gitu. Itu ada dasar aturan di CSS. Itu baru perlu dijelasin tadi. Astaga. Apa lagi ya? Ini tadi sih ada beberapa banyak banget buat ngeberi aturan. Mulai dari yang tadi 3 aturan terkait dengan specificity, tentang level atau tingkat dari seberapa spesifik dari selektornya ini. Misalkan kalau hover kan berarti makin lebih spesifik kan. Misal kalau di H1 itu ada banyak banget tuh. Ada H1 after, ada H1 before misalkan. Nah, itu ada banyak. Jadi kayak dia tuh gak terlalu spesifik. Dengan ngasih tambah .2 hover gini, itu kan istilahnya tingkatannya lebih spesifik. Dan gitu, dia bakal nge-override yang brown atau ngeganti yang brown jadi yang blue. Oke, yang gini tadi. Apa lagi ya? Aduh, udah azan lagi. Kita break dulu aja deh.
Oh, lanjut lagi. Yang terakhir sih, Flexbox. Aku mau jelasin yang Flexbox aja. Ada banyak sebenarnya. Flexbox, Grid, Food. Tapi yang paling pengen gue sebenarnya bukan das, tapi ya oke. Ini adalah buat layouting. Ya. Ini gimana biar layoutingnya enak gitu. Di sini sih. Oke, lanjut ke misal nih. Nyoba ya. Gambarnya ini aku pengen kecilin aja deh. Gini aja. Banyak ini ada 3 gambar misalkan di sini. Nah, gimana caranya biar gambarnya ini dibikin horizontal misalkan. Contohnya gini. Oh ya. Yeah. Aku lupa di panelnya lagi belum dijelasin. Terkait dengan ini div ada juga yang namanya span. Nih. Jadi ini gunanya apa? Gunanya adalah untuk ngasih suatu sifat ke tertentu dan pakai span di sini. Tinggal dibikin. Gitu. Nah, bedanya span ini sama div itu apa? Span itu gak bakal ngasih gini deh, ini aja. Aku cuma pengen ngasih yang di span nih misalnya. Aku cuma pengen di hello-nya. Nah, ini tuh gak bakal ada enter di sini. Sedangkan ketika bikin lagi pakai div, dia bakal gini, kayak setelah ditutup div ini dia bakal nge-enter dulu baru lanjutin yang ini. Itu bedanya div sama span. Gunanya apa sih gitu? Misal kalau di div ini nanti bisa masukin banyak objek, banyak tag di sini yang nantinya bisa digunain buat nge-classin, mau ngasih aturan apa sih ke dalam tampilan gambarnya gitu. Nah, lanjut lagi terkait dengan Flexbox. So, aku pengen bikin ini jadi lebih bisa diatur sesuai layoutnya. So, aku pengen Google-nya ini ke bawah gitu. Caranya gimana? Kita bikin tadi flex gini ya. Nah, kalian bisa pilih yang display flex, terus dibikin direction ya. Di sini row kayak gini tadi. Kalau column ini, kenapa sih perlu pakai flexbox ini? Karena dia gampang banget buat nge-layoutin. Misal mau dilurusin ke bawah, di atas, di kanan, bawah, kanan, bawah. Dan lebih ya simpel aja sih. Nah, mungkin di akhir video bakal dijelasin terkait dengan yang ditanya Isfa tadi di mana tuh?
paling atas tadi ya. Harun bla 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 bla. Nah, ini dia. Nah, ini bakal aku jelasin nanti habis ini. Mungkin di flashbox ini ada yang ditanya dulu gak? Udah 1 jam lebih. Waduh. 6 jam. Menarik. Coba kita coba ya. Yang tadi colornya transform atau transform. Ini apa dah? Oh, ini. Scale 2. Color. Oh ya. Sih belum ini. Ini di over. Bentar. Wih, bisa. Wih, coba bentar. Ini kalau di nya 1, nya 3. 1. 1. Oke, benar. Bisa cuy. Berarti tadi kurang linear aja ya. Oke. Makasih si mana tadi? Si Fikri. Waduh, gak tahu aku. Sidang isbat. Isbat. Sidang isbat. Lagi live gak sih? Live. Virtual live. Nanti kayaknya. Gak tahu. Lanjut lagi, mana tadi? Oke, untuk yang ditanya sama Rangga tadi udah solve ya. Dari siapa tadi? Fikri. Caranya tambahin linear sih tadi, aku kurang ini. Lanjut ke gimana sih cara bikin nav yang tadi, yang nav yang bisa ngikut itu tadi. Oke. Mau kita bisa bikin nav-nya sendiri. Entah pakai nav atau pakai div nav gini. Di mana tadi? Oke, di sini. Pakai ya. Kalau kita pengen bikin banding dulu, ada logonya atau nama site-nya misalkan. Ya. Udah ada kan. Tiba-tiba muncul ini. Ada lagi, dia sebagai menulisnya. Bikin 5. Ya, A. B. Lama juga. 5. Oke, gini. Soalnya bukan itu pakai dia. Gimana caranya? Href. Ya, benar. Salah. Gak bisa. Udah, abaikan. Misalnya ada satu. Ya, tadi 5. 1.
1, 2, 3, 4, 5. Ininya 1 juga ya. 1, 2, 5. Oke. Yang pertama terus kita bikin kayak misalkan apa ya? Div aja di sini ada paragraf yang isinya kali 2. Oke. Oh, ada span ya. Sehingga apa sih? 100 kali 2, 100. Ini kali 2-nya ini guys. Oke, sih. Ding. Oh, ya benar. Nah, oke. Ini gimana caranya biar nav yang ada di atas ini itu bisa selalu ada di atas itu, selalu di apa namanya? Di atas ini tanpa ketinggalan. Oke, kita nyoba. Aku belum jelasin soal position dan semacamnya sih tadi. Untuk bisa ngelakuin ini, kita perlu beberapa sih. Perlu JavaScript sih sebenarnya. Perlu tambahan JavaScript, ntar bisa jadi temuan selanjutnya oleh Rangga sendiri. Pertama yang diperluin biar bisa dilakuin kayak tadi, itu kita perlu beberapa style aturan. Kita perlu fix di sini. Dan kita perlu dokumen bukan gitu, pakai aja deh get tag name. Nah, sini perlu beberapa sih. Nah, ketika digeser gini, dia tuh perlu ngubah jadi ke atas ini. Caranya dengan, atau kalau mau dari awal aja tanpa perlu JavaScript sih. Ya udah pakai saja. Kita langsung aja bisa pakai di sini. Ini namanya class apa tadi, fixed. Jadi nggak perlu pakai JavaScript deh. Biar kayak gini sebenarnya. Itu terlalu mikir tadi udah diapain. Nah, kalau di sini waktu udah wait. Kalau dari awal emang nggak pakai JavaScript, itu bisa langsung dipakai yang position fixed. Jadi dia maksudnya position fixed-nya apa? Jadi dia bakal selalu di situ, ya. Segitu ya. Nah, berhubung ini jelek, kita bisa pakai padding misalkan di bawah ini, dan kita bisa anggap sebagai main aja. Yang disebut sebagai main, tag main itu tag isi sebenarnya, tapi cuma kayak semantik tag aja, nggak aneh-aneh. Nah, di sini misalkan pakai main aja deh, langsung tambahin main
heading, top, misal 50 px. Nah, dan gini, nggak bisa juga ya. Oh ya, bukan, oh ya, aduh, aku jadi bingung. Oke, di sini bisa bikin pakai background color biar enak dilihat ketika di ke bawahin. Misalkan pakai fill di sini atau apa gitu. Ditambah juga untuk yang untuk nge-select A-nya tadi biar dia agak biru gitu bisa pakai yang A di sini. Background color ini misalkan apa ya, white. Jadi gitu. Oh. Background tadi sih. Full color. Warnanya white. Bisa dilakukan kayak gini, jadi dia ya gini terus. Dan berhubung dia agak full tadi bisa dikasih 100%. Biar ditengahin bisa pakai yang flexbox. Lalu tadi kalau dipakai yang flex. Sama di mainnya sendiri kita perlu bikin gini aja deh. Playnya text, terus yang namanya justify content center. Iya sih. Sama align item center. Nah, di flexnya ini tambahin aja ke sini. Kok sini sih? Yang sini. Nah, ketika kalian pengen nambahin ada beberapa aturan dengan kelas yang banyak gitu, misalkan ada 2, 3, 4 kelas bersamaan, kalian cukup ngasih kayak flex, terus ada lagi gitu. Maaf ya. Gini. Misalkan di sini ada main lagi, ada kayak margin 2 gitu. Misalkan. Nah, kalian cuma perlu pakai spasi biar bikin aturan baru di sini. Diginiin, dia udah jadi lebih baik. Oke. Ada yang ditanyain, Pak? VCT lagi. Cek ini ispa-nya ada gak ya? Ispa. Wah, dia udah keluar, guys. Ya. Yang ditanya keluar. Oke. Udah. Ada yang mau ditanyain nggak? Jeng. Oh, dia masuk lagi, guys. Tadi lihat gak, Pak? Yang ini bikin kayak ginian. Ini abaikan sih. Kalian nggak usah. Bukan. Terus sih apa ya? Oke deh. Sejarah lorem ipsum. Waduh. Sebenarnya kenapa sih make lorem ipsum ya? Kenapa kok banyak banget lorem ipsum gini? Oh, dari setahu ya. Setahu kenapa sih make lorem ipsum? Karena secara umum itu orang-orang nggak paham nih maksud katanya apa sih. Sedangkan ketika ada tulisan yang lain ada apa ya gitu, misalnya yang lebih bisa dibaca, orang-orang bakal apa ya? Nggak fokus sama tampilannya, nggak fokus sama tampilannya. Ya. Jadi dengan bikin suatu kata yang nggak jelas, kata yang ini sebenarnya ada artinya sih. Cuma ya berhubung ini nggak bisa dibaca secara
Nggak bisa dibaca sih, apa ya? Hmm, berhubung orang nggak paham sama artinya secara umum, orang umum. Ya itu, kalau mereka nggak, oh, bukan kalau, aduh. Orang umum tuh nggak begitu paham kan, karena mereka nggak paham, mereka nggak terlalu peduli isinya apa gitu. Karena mereka nggak peduli sama ini, akhirnya mereka lebih fokus sama tulisannya. Dan biasanya digunain, lorem ini biasa digunain ketika bikin template aja ya. Jadi ketika bikin template, mereka bakal ngelihat fokus ke desainnya, bukan isinya. Kadang kalau misalkan tulisannya ada yang mungkin merusak hati, ya, ya gitulah. Mungkin ada yang mau ditanya lagi, Pak? Ah, apa ya? Hmm, Masih ada yang ingin ditanyain nggak? Atau mungkin ada yang kurang, oh belum ada dijelasin di sini nih gitu. Oh, tinggal siapa nih? Rangga, Rifki. Mungkin nanya yang di luar, yang materi dasar atau apa gitu. Juga. Waduh. Ya. Lagi guys. Gue mau ngasih materi apa lagi kalau gini. Oke mas, sorry mas kalau gak jelas. Ini bisa aku kasih aja langsung di sini buat nyoba tuh, buat belajar CSS selector. Oh ya, Flexbox juga ada gamenya. Namanya apa ya? Astaga. Flexbox Froggy. Nah, sini kalian belajar gimana cara pakai layoutingnya Flexbox. Lah, come on, internetku tidak. Aduh, ya pokoknya di sini lah, di sini aku kasih buat belajar layouting box. Kalau ada juga yang grid, di sini grid tuh udah rada advance ya, terlalu banyak yang perlu bikin. Grid apa namanya? Grid Garden. Kalian bisa belajar tentang layoutingnya CSS, grid, layout itu buat ya main-main aja. Baik sih game-game gitu. Ilmunya yang paling umum, paling banyak yang lihat, yang dasar-dasar sih. Tuh, apa lagi ya? Ada lagi yang mau ditanyain? Berhubung udah jam 6 juga, udah maghrib. Kalau emang ada yang mau ditanyain bisa ditanya aja, ntar aku coba jawab di luar gate. Aduh. Yoi, Kar.
Sorry. Ya ampun. Kenapa? Coba aja dulu. Oh ya, bagi kalian-kalian nih yang misal nggak terlalu peduli sama CSS ya, lebih fokus ke HTML, kita bisa nyoba yang namanya Utility First CSS Framework. Nah, misalnya ada yang namanya Tailwind ini bagus banget buat kalian yang nggak peduli sama CSS, yang cuma fokus di HTML-nya aja. Jadi ini mainnya di kelas-kelas aja gitu. Jadi kayak kalian bisa lihat di sini kalau kalian buka di Tailwind CSS. Nah, kalian bisa lihat di sini caranya. Jadi kayak dia nulis di sini terus gambarnya bakal berubah gitu. Bakal berubah. Jadi langsung pakai aja. Jadi kayak udah apa ya? Di CSS-nya tuh udah banyak banget gitu fungsinya, tinggal kalian pakai. Dan ini benar-benar yang namanya modular. Enggak apa ya? Benar-benar bisa di custom. Bedain sama kayak misalkan Bootstrap, Bulma atau Semantic UI atau banyak hal itu enggak benar-benar utility first. Jadinya ketika kalian ngebuat dia bakal udah ada ada banyak CSS yang enggak jelas ketika enggak dipakai. Ya agak jelas bentar. Dengan pakai ini kalian tuh bisa benar-benar bikin tampilannya sesuai keinginan kalian tanpa perlu bikin CSS-nya. Kalau Bootstrap itu udah kebuat, jadi kalian kayak harus ngetimpa sama yang udah dibuat dari Bootstrap-nya. Jadi kayak gak enak aja gitu. Kalau kayak gini itu benar-benar ya gitu. Ya udah, apa lagi? Ya pakai Manjaro sih, Kar. Mac Jaro. Mungkin ada yang mau ditanyain di luar materi dasar atau apa kayak ngebahas apa. Tapi aduh ini bukan materinya. System design. Design system. You know about design system. Udah nih gak ada yang mau nanya lagi. Kalau udah ditutup aja dah. Belum maghrib. belum sholat. Oke, udah. Sorry banget ya. Gak ada persiapan mateng gitu. Itu juga gak terlalu bikin izin live juga Gan. Ya udah, mungkin bisa ditutup nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Waalaikumsalam. Oke. Udah. Stop presenting. Iya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, atau mungkin ingin sharing ilmu kalian, bisa tinggalin di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan sama updatean selanjutnya. Dah.